Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ramdhani dengan NIM 2208060059, kelas Farmasi B semester 3. Pertama, uji T independen dan uji T dependen. Baik, sekarang kita langsung ke tutorial uji T independen dan uji T dependen. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengujian suatu kasus penelitian dengan SPSS, di mana metode uji yang kita lakukan adalah uji T independen dan uji T dependen. Yang pertama adalah uji T independen. Sebagai contoh, kita gunakan data ASISAF dengan melakukan uji hubungan perilaku menyusui dengan kadar Hb. Misal digunakan variabel Hb1, apakah ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dan dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Jadi ini adalah data yang sudah di-entry dan ini yang akan dijadikan sebagai contoh data penelitian dari uji T independen dan uji T dependen. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze. Kemudian pilih submenu Coverage Mean. Lalu pilih Independent Sample T-Test. Pada layar tampak kotak di dalamnya teks variabel S dan grouping variabel. Kotak teks variabel tempat memasukkan variabel numeriknya, sedangkan kotak grouping variabel untuk memasukkan variabel kategoriknya. Klik HB1 dan masukkan ke kotak teks variabel. Lalu klik variabel exclude dan masukkan ke kotak grouping variabel. Klik define group. Kemudian di layar nampak kotak isian. Anda diminta mengisi kode variabel menyusui ke dalam kedua kotak. Pada contoh ini kita diminta untuk mengisi kode variabel. Kita tahu bahwa kode 0 untuk yang tidak eksklusif dan kode 1 untuk yang eksklusif. Jadi ketiklah 0 pada grup 1 dan 1 pada grup 2. Klik continue. Klik OK. Pada tampilan di atas dapat dilihat nilai rata-rata dan standar deviasi dan standar error kadar Hb ibu untuk masing-masing kelompok. Rata-rata Hb ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,277 gram persen dengan standar deviasi 1,322 gram persen. Sedangkan untuk ibu yang tidak menyusui non eksklusif, rata-rata kadar Hb-nya adalah 10,421 gram dengan standar deviasi 1,471 gram. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel di bawah. SPSS akan menampilkan dua uji T, yaitu uji T dengan asumsi varian kedua kelompok sama equal variance assumption dan uji T dengan asumsi varian kedua kelompok tidak sama equal variance not assumption. Untuk memilih uji mana yang kita pakai, dapat dilihat kesamaan varian melalui uji define. Lihat nilai P lift test. Nilai P kurang dari alpha 0,05 maka varian berbeda, dan bila nilai P lebih dari alpha 0,05 maka varian sama equal. Pada uji Lepen di atas menghasilkan nilai P sama dengan 0,790 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alpha 5% didapat tidak ada perbedaan varian kedua kelompok sama. Selanjutnya dicari P value uji T pada bagian varian equal variance di kolom sec 2 Tailed yang yaitu sebesar P sama dengan 0,790.
717, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar Hb antara yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui non-eksklusif. Penelitian seperti pada analisis deskriptif, printout di atas tidak boleh langsung dikopi dan disajikan di laporan penelitian. Pada laporan penelitian kita harus membuat tabel baru untuk menyajikan hasil printout analisis di atas. Adapun penyajian dan interpretasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel distribusi rata-rata kadar Hb responden menurut perilaku menyusui. Rata-rata kadar Hb ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,277 gram persen dengan standar deviasi 1,322 gram, sedangkan untuk ibu yang menyusui non-eksklusif, rata-rata kadar Hb-nya adalah 10,421 gram persen dengan standar deviasi 1,471 gram persen. Hasil uji statistik dapat didapatkan nilai P sama dengan 0,717, berarti pada nilai alfa 5% terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata Hb antara ibu yang menyusui secara eksklusif dengan non-eksklusif. Yang kedua adalah uji T-dependen. Uji T-dependen seringkali disebut dengan uji T-Varied-Related atau pasangan. Uji T sering digunakan pada analisis data penelitian eksperimen. Untuk contoh uji ini akan dilakukan uji beda rata-rata kadar Hb pengukuran pertama dan kadar Hb pengukuran kedua. Pastikan Anda berada di file dari menu SPSS, pilih menu Analyze. Kemudian pilih submenu Conference Min. Lalu pilih Varied Sample Test. Klik HB1. Klik HB2. Klik OK. Klik OK. Dan inilah hasil output dari uji T-dependen. Pada tabel pertama terlihat statistik
deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi kadar Hb antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Rata-rata kadar Hb pengukuran pertama adalah 10,346 gram per sen dengan standar deviasi 1,38 gram per sen. Pada pengukuran kedua, didapat rata-rata kadar Hb adalah 10,860 gram per sen dengan standar deviasi 1,05 gram. Uji T berpasangan dilaporkan pada tabel kedua. Terlihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 0,982. Perbedaan diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai P yang dapat dilihat pada kolom SIG 2 highlight. Pada contoh di atas didapatkan nilai P sama dengan 0,001. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan kadar Hb antara pengukuran pertama dan kadar Hb pengukuran kedua. Penyajian dan intervensi di laporan penelitian. Dari hasil yang terdapat di atas, kemudian angka-angka disusun dalam tabel yang disajikan dalam laporan penelitian. Berikut adalah bentuk penyajian dan interpretasinya. Ini adalah bentuk tabelnya. Rata-rata kadar Hb pada pengukuran pertama adalah 10,346 gram dengan standar deviasi 1,38 gram per sen. Pada pengukuran kedua didapat rata-rata kadar Hb adalah 10,860 gram dengan standar deviasi 1,03 gram. Terlihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 0,982. Hasil uji statistik dapatkan nilai 0,001, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan yang signifikan antara kadar Hb pengukuran pertama dan kadar Hb pengukuran kedua.